Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Rizky Dimas. Saya Muhammad Jabri Rizky. Saya Fakir Ramdhani. Saya Suman Akbar. Saya Demutia Sari. Serta rekan kami yang bernamakan Neng Rini. Dalam tugas ini kami ingin menyebutkan hasil-hasil dari keputusan Mahkamah Internasional yang ada. Mahkamah Internasional adalah sebuah badan kehakiman utama perserikatan bangsa-bangsa. Fungsi utama mahkamah ini adalah untuk mengadili, menyelesaikan sengketa antara negara-negara anggota dan memberikan pendapat-pendapat bersifat nasihat kepada organ-organ resmi dan badan khusus PBB. Baiklah, adapun salah satu contoh keputusan Mahkamah Internasional yaitu sengketa atas Pulau Sipadan dan Legitan antara negara Indonesia dan negara Malaysia terjadi sejak 1967 hingga pada akhirnya tahun 2002 Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kepemilikan Pulau Sipadan dan Legitan jatuh kepada negara Malaysia. Keputusan ini didasarkan pada bukti-bukti sejarah yang diterima Mahkamah Internasional dari negara Malaysia. Dokumen dari pihak Malaysia membuktikan bahwa Inggris yang dulunya menjajah Malaysia lebih dulu memasuki Pulau Sipadan dan Legitan dengan membangun mercusuar dan konservasi penyu. Sedangkan Belanda yang menjajah negara Indonesia hanya terbukti pernah singgah di Pulau Sipadan dan Legitan, namun mereka tidak melakukan apapun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Suban Akbar. Melanjutkan dari rekan saya, selain itu Malaysia juga terbukti telah melakukan berbagai penguasaan efektif terhadap kedua pulau, seperti pemberlakuan aturan perlindungan satwa burung, pungutan pajak atas pengumpulan telur penyu, dan operasi mercusuar. Lepasnya Pulau Sipadan dan Legitan ini terjadi saat masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Dian Mutiasari. Melanjutkan contoh putusan berikutnya, sengketa antara Thailand dan Kamboja. Sengketa antara Thailand dan Kamboja dimulai sejak 1962. Konflik ini muncul karena kedua negara tersebut mengklaim wilayah yang berada di sekitar Kuil Preh Vihear sebagai milik mereka. Konflik kembali memanas pada tahun 2008. UNESCO memberikan penghargaan kepada Kuil Preh Vihear sebagai situs warisan dunia. Hal ini menyebabkan bentrokan beberapa kali terjadi, menimbulkan korban jiwa jauh sebelum itu. Pada tahun 1962, Mahkamah Internasional telah memutuskan bahwa kuil tersebut milik Kamboja. Namun Thailand menilai putusan tersebut hanya menyangkut kepemilikan kuil dan bukan area sekitarnya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Fahri. Melanjutkan materi dari teman saya Dian, sengketa ini membuat konflik terjadi baik dari Thailand maupun Kamboja saling mengirimkan pasukan militer masing-masing ke lokasi tersebut. Indonesia yang saat itu menjabat sebagai ketua ASEAN memiliki peran besar dalam penyelesaian sengketa ini. Indonesia diberikan wewenang oleh PBB untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa antara Thailand dan Kamboja. Tidak hanya menggelar perundingan, Indonesia juga mengirimkan pasukan untuk mengamankan tempat kejadian sengketa. Hingga pada tahun 2013, Kamboja meminta agar Mahkamah Internasional memperjelas putusan tahun 1962. Pada tahun yang sama, Mahkamah memutuskan bahwa Kamboja memiliki kedaulatan daerah sekitar Kuil Preh Vihear. Sebagai konsekuensinya, Thailand berkewajiban menarik pasukan militer dan polisinya dari wilayah tersebut. Keputusan Mahkamah Internasional ini mengikat berdasarkan hukum internasional dan tidak bisa banding. Oke, terima kasih Mas Fahri atas penjelasannya. Mungkin di sini saya menambahkan atas putusan yang ketiga, yaitu sengketa wilayah laut antara Peru dan Chili. Dua negara ini saling klaim batas wilayah laut pernah terjadi antara Peru dan Chili. Sengketa ini dimulai pada tahun 1947. Baik Peru maupun Chili saling klaim hak maritim di zona 200 mili sepanjang pantai kedua negara tersebut.
Atas klaim ini, Chili beranggapan bahwa Peru telah melanggar asas pasca sunt servanda yang bermakna janji harus ditepati. Ini dikarenakan Peru telah menyetujui perjanjian batas laut antara Peru dan Chili pada tahun 1968. Tetapi pada tahun 2007, negara tersebut menyatakan bahwa tidak ada persetujuan akan perjanjian batas wilayah maritim tersebut. Oke, mungkin bisa dilanjutkan dari rekan saya yaitu Neng Rini. Terima kasih kepada Gusti Dimas, saya lanjutkan. Antara para pihak yang bersengketa tanpa menemukan koordinat geografis, Mahkamah Internasional mengharapkan para pihak untuk menentukan sendiri koordinat yang sesuai dengan putusan, dengan itikat baik dari masing-masing pihak sebagai negara tetangga yang baik. Dengan adanya putusan ini, Peru dan Chili sepakat bahwa Chili memiliki batas lateral untuk 80 nanometer dan beberapa perikanan terkaya di wilayah klaim Tumpang Tindih. Sementara Peru memiliki batas berjarak sama dari titik itu ke 200 nanometer yang memberikan sekitar 21.000 km persegi dari 38.000 km persegi yang disengketakan. Sekian contoh-contoh putusan Mahkamah Internasional dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 bisa. Hukum UPB luar